Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak aktif dan pasif pada hewan dan manusia di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 di kelas 5. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Ikan ini bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Lalu ada kuda ini bergerak dan berlari menggunakan keempat kakinya. Manusia bisa berjalan dengan kedua kakinya dan kemudian juga bisa berlari. Ternyata manusia dan hewan ini dapat bergerak karena jaringan tulang dan otot yang saling bekerja sama. Tahukah kamu, ada dua macam alat gerak yang dimiliki oleh hewan dan manusia, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif ini berupa tulang. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan pada rangka. Sedangkan tulang dikatakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Maka dari itu, otot dan tulang ini bekerja sama ketika hewan dan manusia melakukan gerak pada tubuhnya. Kedua alat gerak aktif dan pasif ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membuat suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Setiap hewan memiliki alat gerak yang disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Seperti halnya ikan memiliki alat gerak sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang dan menjaga keseimbangan. Reptilia memiliki alat gerak seperti halnya buaya, otot perut seperti halnya ular, dan juga kaki dayung seperti halnya penyu yang berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Hewan itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Jadi hewan vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara hewan vertebrata dengan invertebrata. Contoh hewan vertebrata ini seperti ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan invertebrata ada cacing, serangga, dan hewan-hewan lunak lainnya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.